Pilihan Anies itu perandingan tertentu tepat untuk mengambil mengambil Caimin. Sebab ketika Anies selalu dibayang-bayangi nama dengan AHY, dia kan cuma dapat 15%. 15% itu yang tadi disebut oleh Mbak Tika tadi itu adalah pengikut Anies yang setia tuh. Anies mau kemana ya 15% itu bersama dia. Gitu. Nggak nambah-nambah. Ketika dia dibayang-bayangi dengan AHY, nggak nambah juga, tetap 15%. Ya, paling jauh dia 16% gitu. Nah sekarang dengan dia ngambil Caimin, dugaan saya ya, ini dugaan saya, dia mungkin akan naik 5%. Naik 5%. Dari mana 5% itu? Dari pemilih PKB yang juga fanatik Kepada Caimin. kepada PKB-nya. Ya, jadi karena PKB-nya udah beralih ke Amin, ya mereka ikut juga. Ya, dan itu akan ada tambahan dari 15% itu. Kan. Jadi mungkin ya, Aniesnya ya sekitar 20, 23 nanti akan dia dapat kalau dari itu gitu. Tetapi apakah dengan sendiri pemilih non PKB yang ikut secara kultural dengan PKB akan milih ke Anies? Nah ini belum tentu. Karena tadi penjelasan Adi yang menyebutkan tuh ada perbedaan kultural yang cukup kuat antara pemilihnya Anies yang fanatik dengan pemilih kulturalnya Caimin gitu. Tapi setidaknya ini sudah menambah, menurut saya ya, menambah suaranya Anies Baswedan gitu. Itu keuntungan pertama. Keuntungan keduanya menekan pelabelan yang dihadapkan kepada Anies sebagai pengusung ataupun kepemimpinan dari kelompok Islam politik gitu loh. Ya, Islam politik ini kan Islam yang keras-keras itulah gitu. Dengan dia bergabung dengan Caimin ada moderasi terhadap label itu. Sesuatu yang agak berat disandang oleh Anies Baswedan saat ini, mengingat ya relatif sulit untuk menghapuskan label itu dari dirinya pasca peristiwa Pilkada DKI Jakarta. Gitu. Dengan masuknya Caimin, ya itu akan diturunkan dan itu jadi, dan Caimin akan jadi jangkar bagi Anies untuk masuk ke kelompok NU. Karena ingat ya, dari awal itu ya Anies, Nasdem selalu menyebut NU sebagai wakil mereka. Oleh karena itu kan pertama dilirik Mbak Hovifah nggak kena. Yeah. Lalu dilirik Mahfud menolak. Terakhir dilirik Mbak Yeni juga nolak. Gitu. Akhirnya mereka dapat Caimin gitu ya. Artinya memang dari segala awal skenario mereka itu harus dapat orang NU supaya bisa menjadi jangkar Anies ini ke kelompok Islam moderat gitu. Lalu apa keuntungan yang diambil oleh Caimin dari ini? Keuntungan dia ya pragmatis. Kali pertama dalam sejarah PKB di bawah kepemimpinan Caimin, mereka mendapat posisi wakil presiden. Itu prestasi naik gitu. Dan ambisi pribadi juga dari Caimin yang sejak dari ketua umum beliau selalu pengen jadi capres hampir di semua pemilu dia selalu mengatakan saya capres. Dan orang yang selalu pertama kali mengatakan siap jadi capres. Pemilu 2014 yang pertama kali menyebut saya capres, beliau. 2019 beliau. 2024 saya juga siap jadi capres, itu beliau. Jadi itu keuntungan mereka. Apakah Caimin yakin bahwa mereka akan menang? Kayaknya sulit. Pertambahannya cuma 5-7% tetap menang. Tapi sekalipun tidak menang pasangan ini, Caimin dan PKB-nya tetap menang gitu loh.